Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat isya dan majelis taklim Masjid Namira, Kota Lamongan, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kepada segenap pengurus baik yayasan maupun takmir Masjid Namira, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada keluarga Al-Akh Bapak Haji Helmi Reza beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini, diawali dengan sholat isya dan dirangkai dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga seluruh amal-amal ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana doa yang sudah kita hafal, Allahumma inna nas'aluka min ilmin, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang berkah dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini Selasa pekan ketiga, seperti biasa kajian kita di Masjid Namira
materinya membahas kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar di masanya, yaitu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kitab yang kita bahas rutin adalah kitab Al-Kabair, kitab yang di dalamnya berisi dosa-dosa besar. Menurut catatan saya, pada pertemuan kita 2 bulan yang lalu, karena bulan kemarin November saya udzur safar, sehingga terakhir kita ketemu di bulan Oktober, Bapak Ibu sekalian. Saat itu kita telah menuntaskan dosa besar nomor 26, yaitu tentang hakim yang jahat. Hakim yang jahat. Baik, hari ini kita akan memasuki bab yang baru, Bapak Ibu sekalian. Kita akan memasuki dosa besar nomor 27. Diberi judul oleh penulisnya, dosa besar yang ke-27 ini adalah kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Jadi kepala rumah tangga berarti suami maksudnya, membiarkan kemungkaran terjadi pada keluarganya. Jadi kalau mau diringkas, dosa besar yang nomor 27 ini adalah dosa besar yang terkait dengan dayus. Apa itu dayus? Ya, kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran terjadi dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan atas dosa maksiat yang dilakukan di dalam keluarganya. Kepala rumah tangga yang mendiamkan, menutup mata dan telinga atas kemungkaran yang terjadi pada keluarganya. Baik, inilah yang masuk kategori dosa besar nomor 27. Baik, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kan kajian kita selalu kita bagi menjadi 2. Dalil-dalil, yang kedua baru penjelasan-penjelasan, gitu ya. Sekarang kita akan sebutkan terlebih dahulu dalil-dalilnya. Mana dalil yang terkait dengan akan hal ini? Banyak. Di antara yang disebutkan di dalam kitab Al-Kabair ada beberapa dalil, baik itu di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Apakah dia? Satu, dalil yang diangkat di dalam kitab Al-Kabair terkait kepala rumah tangga yang dayus. Yang pertama adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Insya Allah kita semua pada hafal, minimal ayat ini familiar di pendengaran kita. Apakah dia? Surat yang ke-66, surat At-Tahrim, ayat yang ke-6. Saya yakin kalau saya bacakan, insya Allah panjenengan bisa meneruskan. Ayat ini familiar sekali. At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman dalam penggalan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Coba, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang menarik dari ayat ini adalah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sepupu Nabi, bahkan merangkap menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ali radhiyallahu an menikahi putri Nabi yaitu Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Kami nukil dari keterangan para alim ulama, disebutkan sahabat Ali radhiyallahu an mengatakan maksud ayat ini adalah, jadi yang dimaksud jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,
maksudnya adalah adibuhum wa'allimuhum, artinya ajarilah adab kepada keluarga kalian dan agama ilmu kepada mereka, keluarga kalian. Ajari adab, agama, ilmu kepada keluarga, kepada mereka. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita sebagai kepala rumah tangga mengajarkan adab dan ilmu kepada keluarga kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para salafus saleh, oleh para ulama. Salah satunya kami nukil apa yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah. Apa kata beliau? Beliau Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau berkata, yaitu ta'allamnal adab 30 aman wa ta'allamnal ilma 20. Kami mempelajari adab 30 tahun dan kami belajar ilmu 20 tahun. Jadi belajar adabnya lebih lama ketimbang belajar ilmunya. Karena penting sekali. Maksudnya adab ini apa Ustadz? Adab ini adalah etika, attitude. Adab ini. Lalu apa bedanya dengan akhlak? Nah itu ya, seringkali ada sebagian kaum muslimin yang mereka mengatakan adab itu ya akhlak, akhlak itu ya adab, gitu ya. Sehingga tidak ada bedanya. Baik, kita hargai pendapat mereka. Saya pribadi, saya kok lebih cenderung yaitu apa yang disampaikan oleh Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama hafizahullah ta'ala, dalam channel YouTube-nya. Beliau mengatakan tentang adab dan akhlak. Jadi begini, orang yang beradab pasti berakhlak, tetapi orang yang berakhlak belum tentu beradab. Belum tentu. Orang yang beradab pasti berakhlak, tapi orang yang berakhlak belum tentu beradab. Kenapa? Karena akhlak itu ada dua. Ada yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Akhlakul mahmudah, akhlak karimah, akhlak yang terpuji. Ada yang kedua akhlak madhmumah, akhlak yang tercela. Lah sedangkan kalau adab itu semua yang terpuji, itu adab. Semua yang baik-baik, sing api-api, itu adab. Makanya Bapak Ibu tidak ada dalam pelajaran disebutkan akhlak makan, nggak ada. Yang ada itu adab makan. Makanya ketika bicara adab makan, makan dengan tangan kanan, makan sambil duduk, yang baik-baik. Tidak ada istilah akhlak bertetangga, nggak ada. Yang ada itu adab bertetangga, yang baik-baik dengan tetangga, memberikan makanan, apalagi dia seorang miskin. Apabila kita mau menawarkan sesuatu, mohon maaf, menjual sesuatu, maka sebelum diiklankan, ditawarkan lebih dahulu kepada tetangga. Itu Nabi yang memerintahkan. Jadi panjenengan kalau mau menjual sesuatu apapun itu, sebelum diiklankan, maka tetangga ditawarkan lebih dahulu. Yang baik-baik, singkat cerita begitulah. Tidak boleh mendolimi tetangga. Yang baik-baik. Gak ada istilah, yaitu misalnya akhlak bertamu. Gak ada. Yang ada itu adab bertamu. Jadi yang baik-baik. Jadi saya lebih cenderung, kalau saya pribadi loh ya, jadi orang yang beradab pasti berakhlak, tapi orang yang berakhlak belum tentu beradab. Lalu adab yang seperti apa yang kita ajarkan kepada keluarga kita? Menjelaskan ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Adab yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Luqman menasihati anaknya. Yang pertama kali Luqman menasihati anaknya, dikenalkan bahaya syirik. Bahaya syirik. Otomatis penanaman akidah diberikan sejak dini. Apa kata Luqman? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah berbuat syirik, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang sangat besar.
Ini menunjukkan adab yang pertama, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada para sahabat, adab kepada ummul mukminin, ya, adab kepada para ulama-ulama Islam, adab kepada orang tua, adab dengan tetangga dan seterusnya. Etika. Pak, Bu, maaf. Saya minta maaf ya. Realita terjadi, realita di masyarakat kita. Banyak orang itu yang hafal Quran. Banyak mereka yang para penghafal Quran memiliki sanad, banyak, tapi dia tidak punya adab sama orang tuanya. Banyak orang itu yang hafal Quran, tetapi dia tidak punya adab dengan gurunya. Dia tidak punya adab dengan orang tua. Dengan orang tua dia bentak. Mestinya kalau hafal Al-Quran, dia menjadi orang yang paling depan, berakhlak. Lawang Nabi saja, yaitu akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti akhlak yang agung. Jadi akhlak Nabi Al-Quranul Karim. Oleh karena itu betapa banyak, yaitu mohon maaf lulusan pondok pesantren, ya, bisa baca kitab, hafal Quran, tapi kalau sama orang yang lebih tua tidak punya unggah-ungguh, ya. Terus dan macam-macam, banyak realita di masyarakat yang sering saya temukan, banyak sekali. Oleh karena itu pentingnya menanamkan adab, ya, etika kepada mereka. Percuma mencetak generasi penghafal Al-Quran kalau nggak punya adab, ya. Maka para ulama belajar adab lebih dikedepankan daripada belajar ilmunya sendiri. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullah yang kami nukil dalam kitab Zadul Masir, yaitu disebutkan Hasan Al-Basri rahimahullah berkata ketika menanggapi surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nara. Apa kata beliau Hasan Al-Basri rahimahullah? Laisa syai'un aqarru li ainil mu'mini min an yara zaujatahu wa auladahu muti'inallahi azza wajal. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan mata bagi seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyejukkan hati kita, tidak ada yang bisa menyejukkan pandangan mata kita selain kita melihat istri kita, anak-anak keturunan kita, mereka pada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, bahagia paling top itu, bahagia paling top-topnya bahagia, kebahagiaan yang hakiki bukan suka berkeliling ke Eropa, bukan. Bahagia paling top bukan kalau makan ke resto-resto bintang 5, bukan. Bahagia paling top bukan memiliki kendaraan paling mewah, bukan. Kebahagiaan paling topnya bahagia adalah saat seorang suami pulang ke rumah, lihat istrinya membaca Al-Quran, anak-anaknya belajar agama, istrinya belajar taksin, istrinya rajin mengikuti kajian, istrinya mungkin ikut metode Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Abdullah Rai hafizahullah ta'ala, yaitu HSI, ya, kajian-kajian secara intens dan seterusnya. Tidak ada kebahagiaan paling hakiki, yaitu ketika melihat seorang suami melihat anaknya, mereka pandai dalam masalah agama dan seterusnya. Oleh karena itu maka tugas kepala rumah tangga memberikan pendidikan yang terbaik, terutama dalam hal agama. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Saya akan bacakan ya. Nomornya 1966. Saya bacakan. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Saya bacakan penggalan karena hadisnya panjang, kita menghemat waktu ya. Saya bacakan penggalannya. Warrojula ra'in
fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, seorang suami itu pemimpin di keluarganya, maka dia akan ditanya tentang siapa yang dipimpinnya. Berat ini bagi seorang suami, tanggung jawabnya berat. Ya, makanya tugas terberat seorang suami bukan menjadi mesin ATM buat istrinya, bukan. Tugas yang terberat bagi seorang suami bukan memberikan sandang, pangan, papan, bukan. Tugas terberat bagi seorang suami adalah membawa istri dan anak-anaknya sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Itu tugas terberat. Lah kalau tugas terberat bagi istri, Ustaz, tugas terberat bagi istri bukan mengandung, bukan melahirkan, bukan menyusui, bukan melayani suami 24 jam, bukan. Lah terus tugas terberat istri itu apa? Mencuci, bukan. Memasak, bukan. Lah terus apa? Menjadikan suaminya betah di rumah karena lisannya. Itu tugas terberat bagi seorang istri. Karena betapa banyak suami yang sudah tidak betah di rumah karena lisannya. Tapi ibu-ibu di sini masya Allah soleha semua. Ini yang saya maksud, ini Lamongan Gang Buntu maksud saya. Ya, di sini nggak tahu Gang Buntunya ini mana, nggak tahu ya. Kalau di sini masya Allah soleha semua. Mudah-mudahan calon penghuni surga semuanya ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu dalil yang nomor 2. Suami akan ditanya tentang orang yang dia pimpin. Itu dalil nomor 2. Dalil ketiga, wah lebih horor lagi dalil ketiga. Dalil yang ketiga adalah riwayat At-Tabrani. Di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 1900. Kalau yang tadi 1922, maaf saya salah sebutkan. Yang sekarang 1966. Kita dengarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma stara'ahu ahafidha dzalika am dayya'a." Ya, hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang orang yang dipimpinnya. Apakah ia menjaganya atau ia menyia-nyiakan yang ia pimpin tersebut. Hingga Allah akan bertanya kepada seorang laki-laki, suami, tentang keluarganya. Ia jaga atau ia sia-siakan. Hati-hati ya. Makanya tugas terberat ini. Makanya 14 abad yang silam di sebuah tempat namanya Namiro, sama seperti nama masjid kita ya. Di sebuah tempat namanya Namiro, pada saat Hajatul Wada, haji perpisahan, apa kata Nabi? Nabi berkhutbah di hadapan seluruh para sahabat yang waktu itu ikut bersama Nabi, tidak kurang dari 100.000 orang yang ikut haji bersama Rasulullah. Nabi berkhutbah, terutama khusus ditekankan untuk laki-laki. Apa kata Nabi? Fattaqullaha fin nisa fa innakum aqadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Artinya, takutlah kalian kepada Allah tentang urusan perempuan. Kalian ambil mereka karena amanah dari Allah. Amanah, titipan wanita ini. Maka jaga baik-baik amanah. Dan kalian halalkan kemaluan mereka. Maaf, karena memang hadisnya begitu. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian halalkan farji mereka karena kalimat Allah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Kalian halalkan atas kalimat Allah yang sebelumnya haram. Maka jangan disia-siakan. Berikan pendidikan, berikan adab ilmu kepada mereka. Baik, ini dalil yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Dalil yang keempat, nah ini masih kaitannya dalil yang nomor 3. Dalil yang keempat kami nukilkan di dalam tafsir As-Sam'ani di juz yang kelima, halaman 475. Dalil keempat, saya belum baca sudah merinding ini.
Dikatakan oleh Amr bin Qais Al-Mulai rahimahullah, beliau mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamati indallahi fataqul. Artinya, ya, sesungguhnya seorang istri wanita nanti pada hari kiamat mereka menggugat suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat banyak wanita gugat suaminya. Apa Ustadz isi gugatannya? Nih kita dengarkan ya. Gugatan wanita nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an. Suamiku ini gak pernah didik aku dengan adab, gak pernah ngajarkan aku tentang adab kepada Allah, diajarkan tentang tauhid. Tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apa itu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Apa konsekuensinya? Apa itu akidah? Apa itu manhaj? Apa itu sunnah? Apa itu bid'ah? Gak pernah. Suamiku gak pernah memberikan ilmu kepadaku. Terus lanjutannya masih ada. Kana ya'tini bi khubsis su, akan tetapi dia hanya memenuhi semua kebutuhan panganku. Jadi semua dipopoi. Sandang, pangan, papan dipenuhi. Tapi dia tidak pernah mendidik aku dalam hal agama. Nuntut lo ini, Pak, nuntut. Ya. Makanya tugas seorang suami bukan menjadi mesin ATM buat istrinya. Sak mintanya istri dituruti, bukan. Tetapi memberikan pendidikan agama, yaitu adab kepada mereka. Bagaimana sholat yang baik, bagaimana zakat yang benar, bagaimana berpuasa yang benar, bagaimana itu beribadah kepada Allah yang benar, dan seterusnya. Baik, itu dalil nomor 4 ya. Dalil nomor 5. Dalil kelima. Nah, ini dalil ini agak menohok Bapak Ibu sekalian ya. Ya saya mohon maaf karena memang bunyinya begini. Panjenengan kalau misalnya pingin buktinya, Masjid Namiro punya kitabnya, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Nomornya hadisnya 1807. Begini bunyinya. 1807. Dari Maimun Al-Qurdi radhiyallahu an, dari bapaknya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala maqalla minal mahri au kasura, lelaki mana saja yang menikahi seorang wanita, baik dengan mahar yang sedikit atau maharnya banyak. Nah, belum titik, masih koma. Laisa fi nafsihi an yu'addiya ilaiha haqqaha khada'aha. Artinya, sedangkan di dalam dirinya dia tidak ingin menunaikan hak-hak wanita itu. Di dalam dirinya dia ingin buat main-main anak orang. Di dalam hatinya, dalam dirinya dia menikah, maaf tanda kutip, hanya ingin melampiaskan kebutuhan biologis, gak lebih dari itu. Dia menikah ingin menipu wanita tersebut, khada'aha, ingin menipunya. Maka kata Nabi, famata, kalau laki-laki ini meninggal, laki-laki suami ini meninggal, walam yu'addi ilaiha haqqaha, sementara dia belum menunaikan hak-hak istrinya. Apa yang menjadi hak istrinya? Berarti suami tidak jalankan kewajibannya. Karena kewajiban suami itu hak istri. Apa kata Nabi? Laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin. Niscaya ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat kelak, layaknya sebagai orang yang mati berzina, mati pezina, sebagai pezina. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka ini ancaman keras bagi setiap laki-laki yang dia tidak menjalankan kewajibannya, dan itu hak istrinya. Apa hak istri? Mendapatkan ilmu adab pengajaran. Salah satu hak istri selain yang selain kebutuhan nafkah lahir, nafkah batin ya, selain itu maka hak istri mendapatkan yaitu adab. Saya pernah mendengar kasus, saya tidak sebut namanya.
Ada seorang wanita yang dia dilarang oleh suaminya taklim, nuntut ilmu. Wanita ini japri kepada saya, apa yang harus saya lakukan Ustadz sebagai seorang istri? Saya tidak boleh ikut kajian. Ya, saya katakan, dia sebelum saya sampaikan, dia mengatakan, bukankah nuntut ilmu itu wajib? Ya, saya katakan, bukankah taat kepada suami juga wajib? Lah terus maksudnya nuntut ilmu ndak harus datang ke kajian. Oke. Baik. Lah terus kemudian gimana? Nuntut ilmu bisa secara online. Anda bisa meminta kepada suami Anda relay dengan televisi-televisi swasta yang meliput kajian-kajian ustadz-ustadz kita. Pasang parabola, bisa. Ada Roja TV, ada Instant, ada Wesel, macam-macam. Sekarang mudah diakses. Bahkan di media sosial, kajian-kajian secara online banyak sekali. Baik. Gak taunya dapat sekian hari WA lagi. Saya sudah coba untuk meminta, gak diizinkan. Tidak diizinkan. Ya, sampaikan kepada suami anti, sampaikan. Bukankah kau pengen masuk surga? Aku juga pengen masuk surga. Maka menuntut ilmu jalan pintas yang terdekat untuk masuk ke surga. Menuntut ilmu hukumnya wajib, jalan pintas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan," dan seterusnya, barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Sampaikan. Sudah disampaikan, ternyata gak senang rupanya istrinya ngaji sunnah, gak suka. Terus apa yang harus saya lakukan? Sabar, doakan suami. Belajarlah sabar seperti Asia, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Kenapa? Fir'aun raja kekafiran, mengaku Tuhan. Iya, tetapi Asia masih sabar menghadapi suami bengis seperti Fir'aun. Baik. Jadi intinya adalah ada rumah tangga itu yang timpang sebelah. Istrinya rajin taklim tapi suaminya nggak pernah nuntut ilmu. Maka dituntut kesabaran seperti ini ya. Dan suami nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sekarang dalil yang ke berapa ini Bapak Ibu? 5 ya? 6. Dalil ke-6. Dalil yang ke-6 adalah agak panjang dalilnya. Ini dalil terakhir. Ini dalil yang terakhir, dalil ke-6 ini. Oh enggak, ada satu lagi 7 nanti. Dalil yang ke-6 ini adalah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya kitab Adabul Mufrad, itu ada di nomor hadis 18. Adabul Mufrad nomor 18. Saya bacakan. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Siapa nama lengkap Abu Darda? Abu Darda ini nama lengkapnya adalah Uwaimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais bin Umayyah bin Amir bin Adi bin Ka'ab bin Khosraj bin Al-Haris bin Khosraj radhiyallahu an. Silakan ditirukan Bapak Ibu. Nama lengkapnya tadi ya. Insya Allah hafal semua. Cuman saya yakin panjenengan ini orang yang tawadhu ya. Khawatir nanti pas pamer gitu loh ya. Padahal aslinya gak iso temenan, gak hafal temenan aslinya ya. Baik, enggak lah ya. Jadi intinya Abu Darda lah radhiyallahu an. Dia berkata, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan aku 9 perkara. Jadi Nabi berwasiat kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu an 9 hal. Nanti Bapak Ibu yang kaitannya sama materi kita, yang kaitannya itu yang nomor 7, 8, 9. Yang kaitannya sama materi kita tentang keluarga, rumah tangga. Yang 1 sampai 6 enggak. 7, 8, 9 kaitannya. Kita lanjutkan nih. Apa sabda Nabi, wasiat Nabi kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu an? 1, yang pertama, la tusyrik billahi syai'an
Wa in qutti'ta au hurriqta, artinya janganlah engkau menyekutukan Allah walaupun resikonya lehermu akan dipenggal atau akan dibakar. Meskipun kau akan dipenggal orang atau kau akan dibakar, jangan menyekutukan Allah. Ya. Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang orang masuk surga karena seekor lalat, masuk neraka juga karena seekor lalat? Pernah dengar? Mungkin pernah dengar ya? Baik, singkat cerita. Ini saya potong dulu ya untuk menjelaskan masalah jangan sampai kita melakukan syirik meskipun resikonya besar, sekalipun nyawa taruhannya. Jadi ceritanya dua orang yang sedang melakukan perjalanan, lalu mereka melewati sebuah perkampungan dan tidak ada akses jalan lain kecuali melewati perkampungan tersebut. Satu-satunya jalan, gak ada jalan lain kecuali harus melewati desa tersebut. Lah ternyata di desa tersebut mereka memiliki berhala, yang mereka memiliki peraturan setiap orang yang lewat di desa itu harus mempersembahkan sesuatu, tumbal untuk berhala, sesaji. Maka lewatlah dua orang ini. Maka kata masyarakat setempat dan kepala dusunnya mengatakan, silakan kalian persembahkan apapun kepada berhala ini, ya, kepada sesembahan kami. Apa kata mereka berdua? Kami nggak punya apa-apa untuk bisa dipersembahkan. Katanya penduduk setempat, nggak apa-apa meskipun seekor lalat. Lah itu ceritanya di sini. Nggak apa-apa meskipun seekor lalat. Maka orang yang pertama, ya, dia mengatakan bahwasannya kami nggak punya apa-apa, persembahkan. Kalau tidak kalian nggak boleh lewat, atau kalian akan kami bunuh. Seperti itu. Ya sudah, orang pertama mempersembahkan seekor lalat, lalu lewat dan meninggal orangnya, meninggal. Baik. Yang satu lagi, silakan persembahkan apapun meskipun seekor lalat. Kalau tidak, maka kau tidak bisa lewat sini atau kau akan aku bunuh. Aku tidak akan mempersembahkan apapun kepada berhala ini. Kalau begitu engkau akan aku bunuh. Dibunuh. Nah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang pertama masuk neraka lantaran dia mempersembahkan sesaji untuk berhala. Orang yang kedua masuk surga lantaran dia mempertahankan akidahnya, tidak mau melakukan kesirikan. Diberi judul masuk surga karena seekor lalat, masuk neraka juga karena seekor lalat. Baik. Maka kembali ke hadis tadi, meskipun kita dipenggal, meskipun nyawa taruhannya dibakar, tetap jangan melakukan syirik. Jangan melakukan syirik. Harus mentauhidkan Allah. 1, 2, kan ada 9 ya. 2. Yang kedua, wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Artinya, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Jangan meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka Allah berlepas diri darinya. Loh, coba. Bahkan Bapak Ibu, ada dalil riwayat Imam Ahmad. Saya belum baca sudah merinding. Itu terkait orang yang meninggalkan sholat. Itu disebutkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan penggalannya aja ya. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, siapa yang tidak menjaga 5 waktunya, 5 sholatnya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, ya, maka dia tidak memiliki cahaya, dia tidak memiliki bukti, bahkan dia tidak memiliki keselamatan pada hari kiamat. Nah, ini yang bikin horor di sini. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti di akhirat di dalam neraka kumpul bareng bersama Fir'aun, Haman,
Qarun, Fir'aun, mohon maaf, bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. 4 tokoh kekafiran. Qarun, siapa Qarun? Sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini ahli, yaitu Taurat, hafal kitab Taurat. Orang yang ganteng hafal Taurat. Itu kalau ada laki-laki seperti ini, insya Allah menantu idaman yang kayak begini. Ganteng hafal Quran pasti. Tapi sayang, beribu sayang, meskipun dia tampan, kaya raya, Qarun, hafal kitab Taurat, tapi dia tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam, sepupunya sendiri. Jadi bapaknya Qarun sama bapaknya Nabi Musa alaihissalam satu saudara kandung. Qarun, maka kenapa dia masuk neraka? Ya karena dia membangkang, bahkan dia sombong, bahkan dia tidak mau mendermakan hartanya. Dia merasa kekayaan yang dia miliki hasil kepiawaian karena ilmu yang dia miliki. Nah itu ya, nggak boleh. Nanti kaitannya sama sholat apa? Nah nanti saya akan sebutkan. Terus yang nomor 2 Fir'aun. Yang nomor 3 Haman. Siapa Haman? Perdana menterinya Fir'aun. Yang nomor 4 Ubay bin Khalaf, saudagar kaya raya yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia mati dalam kekafiran. Kaitannya sama sholat, katanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, siapa saja orang yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan harta kekayaan, ketemu Qarun. Siapa saja yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan kekuasaan, ketemu Fir'aun. Siapa saja yang meninggalkan sholat lantaran disibukkan dengan jabatan, ya apa itu istilahnya, ya apa, disibukkan dengan urusan-urusan pemerintahan, ya, maka dia akan ketemu Haman, perdana menterinya Fir'aun. Jadi waktunya sholat rapat jalan terus, sholat ditinggalkan, ya. Terus yang terakhir, siapa saja yang meninggalkan sholat karena urusan perdagangan, waktunya adzan masih tetap jual beli berlangsung, waktunya adzan angkot masih tetap beroperasi, waktunya adzan mereka tidak mampir ke masjid untuk sholat Jumat, tetapi mereka tetap yaitu melaksanakan jual belinya. Yang seperti ini ketemu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat, ya. Ini nomor 2. Nomor 3, wasiat Nabi kepada Abu Darda, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Jangan pernah minum khamr, jangan, karena khamr itu pintu segala keburukan, pintunya maksiat itu khamr. Orang minum khamr, dia bisa menghalalkan segala cara, dia bisa berzina, dia bisa mendolimi orang dan seterusnya. Pintu, semua pintu keburukan itu khamr. Yang nomor 4 adalah wa ati walidaika wa in amaraka antakhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Artinya, taati orang tuamu, taati. Bahkan seandainya orang tuamu memintamu untuk menyerahkan semua hartamu, serahkan pada keduanya, serahkan. Apalagi anak laki-laki, anta wa maluka li abik, kamu dan dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi baktinya anak laki-laki ini abadi, beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan selesai di meja akad, makanya baktinya muakkad, selesai di meja akad. Tapi kalau laki-laki muabbad, abadi, nggak putus. Maka seorang laki-laki wajib perhatiannya kepada orang tuanya, terutama ibunya. Baik, kita lanjutkan. Lalu kemudian setelah itu yang kelima, wasiat Nabi kepada Abu Darda radhiyallahu an, wala tunazzi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Jangan memberontak kepada ulil amri, penguasa, jangan demo, jangan memberontak ulil amri, walaupun engkau tahu kau dalam posisi yang benar, sekalipun kau sebagai rakyat posisimu benar, kau didolimi, jangan memberontak. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan akan muncul nanti pemimpin-pemimpin yang raganya raga manusia, tapi hatinya hati iblis. Raga manusia, hati iblis. Ya, semua kebijakannya
membuat rakyat kesulitan. Maka kata Nabi ketika ditanya, gimana kalau kami menjumpai zaman seperti ini, pemimpin seperti ini? Kata Nabi, taat dan sabar. Tetap taat dan sabar. Bahkan kata Nabi dilanjutkan, sekalipun mereka merampas hartamu, taat dan sabar. Elu. Ayo, ya apa ini? Ya apa? Diterus nota ini, ya. Ya baik, ini yang nomor 5 ya. Yang nomor 6. Yang nomor 6, wasiat Nabi kepada Abu Darda radhiyallahu an. Yang nomor 6 adalah wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Artinya, jangan lari dari medan pertempuran. Jangan lari. Walaupun engkau akan terbunuh dan sekalipun teman-temanmu melarikan diri, kau sendirian berhadapan dengan musuh. Hadapi. Jangan lari. Nah, itu ya. Jangan jadi pengecut. Lah baru nomor 7, kaitannya sama materi kita, rumah tangga, terutama pemimpin rumah tangga. Apa yang ketujuh kata Nabi, wa anfiq min taulika ala ahlika. Nafkahi keluargamu dari harta yang engkau miliki. Kasih nafkah, nafkahi. Nafkah laki-laki kepada istrinya, yaitu ya, ada 2, nafkah lahir, nafkah batin. Yang nafkah lahir, yang wajib ya, yang wajib lahir, yang wajib pakaian dan makanan dan pakaian, yang wajib. Yang tidak wajib, satu lagi, yang nafkah lahir tapi nggak wajib, sesuai kemampuan suami, tempat tinggal itu tidak wajib. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf, terutama ibu-ibu, sampaikan ke suami Anda, dan ini mudah-mudahan nasihat buat saya. Mohon maaf. Tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk tetap tinggal bersama dengan orang tuanya. Memaksa. Padahal dia mampu untuk membelikan rumah. Atau mungkin meskipun tidak dibelikan, ngekos atau ngontrak. Gak boleh. Kenapa? Maaf. 1, bukan termasuk sunnah Nabi, bahkan sunnah para sahabat. Kumpul bareng sama mertua. Maaf. Kalau ada 2 wanita satu rumah, yaitu ibunya si laki-laki sama istrinya si laki-laki, berarti mertua sama mantu sama-sama perempuan. Maaf ini. Terus terang harus saya sampaikan. Tidak boleh ada satu rumah 2 permaisuri. Selama di rumah itu ada 2 permaisuri, pasti gesekan. Kaisoakur. Betul atau tidak? Kaisoakur. Bojomu waraono, nek tangi ojo awan-awan. Aku biyen iki yo tau dadi mantu, ya. Aku iki biyen yo mantu, ya. Ojo ono, nek masak wah, mesti gini. Tapi kalau laki-laki, contoh, saya punya mertua laki. Mertua saya punya anak perempuan, saya nikahi. Laki dengan laki satu rumah. Mantu sama mertua. Saya mantunya, mertua saya laki. Itu enggak akan Pak, saya minta maaf. Gak apa-apa nak, aku biyen yo koyo awakmu ngene kok. Enak kalau laki-laki itu. Enak beres. Tapi kalau perempuan, ruwet pol. Betul atau tidak? Maka ibu-ibu boleh mengatakan, "Mas, aku gak cocok ambek mamamu, gak cocok. Aku ngene kok dikomen, kok aku ngene jarene ngene. Aku sudah berupaya." Maka tidak boleh memaksa. Enggak wis lah. Tapi kalau istrinya ridho, lain soal, berarti dia cari pahala. Wis gak apa-apa deh, meskipun mertua saya cerewet, wis gak apa-apa, wis tak masukkan telinga kanan. Berarti dia ingin berbuat baik, delek pahala. Tapi andai kata dia nuntut haknya, Mas, ini hakku loh. Kau ngasih ini hak saya. Dan tidak boleh di dalam hadis itu dikumpulkan serumah 2 orang. Nggak ada dalilnya, nggak boleh. Boleh. Wah, koyo engkok nuntut kabeh kaya pulang ini ya. Gawe noma aku. Ya, kayaknya nanti pulang dari sini kayaknya nuntut semua. Lu bener ini? Nggak boleh. Oleh karena itu tidak termasuk sunnah. Ya. Oleh karena itu kembali kepada materi kita, maka yaitu kasih nafkah. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib sesuai kemampuan. Yang tidak wajib tadi tempat tinggal. Tetapi seorang suami tidak boleh memaksa istrinya untuk serumah dengan orang tuanya. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-8, wasiat Nabi kepada Abu Darda radhiyallahu an. Yang ke-8 adalah wala tarfa'u
wala tarfa' asaka an ahlika, wala tarfa' asaka an ahlika. Artinya, jangan mengangkat tongkat dari keluargamu. Loh, maksudnya apa? Jangan mengangkat tongkat dari keluargamu. Kata para alim ulama, maksudnya jangan diam. Saya ulang, jangan diam saat melihat kemungkaran terjadi pada keluargamu. Jangan diam. Arisan keluarga campur baur laki perempuan bukan mahram, jangan diam, sampaikan. Lemah lembut tentunya ya. Ibu-ibu di dalam aja ya, bapak-bapak di luar ya, seperti itu. Kan ini bukan mahramnya. Meskipun kita akan divonis dicap sok yai, sok alim, nggak apa-apa. Jangan diam, ini perintah ini. Termasuk misalnya waktunya azan zuhur, kumpulan keluarga masih rame, sampaikan, ayo yang laki-laki ke masjid, ibu-ibu sholat di rumah, ambil air wudhu, nanti setelah sholat kita lanjutkan lagi. Terus, jangan diam, jangan diam. Ya. Ini yang nomor 8, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ke-9, nah ini nomor 9, yaitu wa akhifhum fillahi azza wajal. Ajarkan keluargamu untuk takut kepada Allah azza wajalla. Ajarkan keluargamu untuk takut kepada Allah. Nah, berarti ini menunjukkan kepada kita tugas seorang suami, yaitu dengan memberikan, mendidik adab, ilmu, dan mengajarkan mereka tentang yaitu agama ini, serta supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dalil penutup. Nah, dalil penutup. Ini sudah ya, hampir 1 jam ini sudahnya. Kok cepet jam di Lamongan ini ya? Setahu saya kalau di sepanjang tempat saya itu lama gitu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang dalil yang nomor 6, dalil terakhir. 7 ya, nomor 7 insya Allah ya, nomor 7, dalil ke-7. Nah ini dalil terakhir ini. Riwayatnya riwayat Ahmad dan An-Nasai dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 5, nomornya 2512, jilid 5. Saya bacakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang yang Allah haramkan untuk masuk ke dalam surga. Haram masuk surga, 3 orang. Haram masuk surga, berarti halal ke neraka. Haram masuk surga, 3 orang. Siapa itu? 1, wal aqa, mohon maaf, 1, mutminul khomer, orang yang terus menerus dalam minum khomer, kemabukan, terus menerus mabuk. Yang nomor 2, wal aqa, yaitu durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, wadayus. Nah ini materi kita, wadayus. Yang ketiga adalah dayus. Siapa itu dayus? Alladzi yukiru fi ahlihil khubsa, seorang suami atau kepala rumah tangga yang membiarkan keburukan di dalam keluarganya. Maksiat terjadi di keluarganya, ia tutup mata, tutup telinga, dibiarkan. Nah, contohnya Ustadz bisa ngasih contoh, yaitu dalam kehidupan sehari-hari bisa. Lah ini penjelasannya ya, ringkas saja. Jadi dayus ini adalah kata para alim ulama, yaitu dayus adalah orang yang tidak ada sedikit pun kebencian ketika melihat kekejian terjadi pada keluarganya. Jadi dia tidak benci, dianggap itu sesuatu yang biasa. Contohnya kayak apa? Contohnya seorang suami yang membiarkan istri dan anak perempuannya memakai pakaian yang tidak syar'i saat keluar rumah, dibiarkan. Itu dayus itu. Haram masuk surga, ancamannya. Dosa besar ini, dosa besar. Yang kedua, contoh yang lain, seorang suami yang membiarkan istri dan anak perempuannya menemui orang yang bukan mahramnya, ya, bukan mahramnya, diperintahkan, nggak boleh seperti itu, ya.
Seorang suami yang membiarkan istri dan anak perempuannya keluar rumah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seorang suami yang membiarkan istri dan anak perempuannya bercanda dengan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk membiarkan anak laki-lakinya bercanda dengan teman perempuannya. Ini kan bukan mahram. Nah, seperti pulang sekolah boncengan, itu orang tuanya membiarkan. Wis gak apa-apa, zamane arek saiki pulang sekolah, gak boleh. Dayus ini, dayus. Haram masuk surga, haram. Seorang suami yang membiarkan istri dan anak perempuannya naik kendaraan bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Istrinya naik taksi sendirian, dibiarin. Dibiarin, nggak boleh. Nggak boleh, harus ada mahramnya. Bahkan ada seorang suami menyuruh istrinya, wis kondisi wae sing budal umroh, aku iki repot pekerjaanku akeh. Kamu dulu, nanti kalau kapan aku senggang, nanti kita berangkat berdua. Untuk sementara sekarang kon budalo dhisik, kamu berangkat atau duluan. Suami nyuruh istrinya berangkat umroh sendirian, padahal safar loh ini. Nggak boleh, ini suami dayus. Ya, bahkan dititipkan ke ustadznya biasanya. Ustadz titip istri saya ustadznya. Loh. Ya. Terus sama travelnya, ustadz tak buatkan surat mahram ya, surat mahram. Nanti ustadz kalau nyampe di bandara Jeddah atau bandara Madinah, ustadz di belakangnya ibu ini ya, supaya ustadz karena mahram. Sebab kalau tidak ada laki-laki di belakang, nanti agak ribet ustadz. Dalam hati saya, iya saya tahu memang. Yang dilihat itu petugas belakang. Kalau ada laki berarti mahramnya. Selesai. Kalau ini perempuan sendirian, maka ribet. Pertanyaannya ribet nanti. Nah, saya bilang sama travelnya, saya mau tapi ada syaratnya. Loh, apa syaratnya? Satu, dia mau saya nikahi. Loh, saya nikahi. Yang kedua, saya cari yang muda. Saya nggak mau yang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampai Madinah, Mekah, Jeddah, kemana-mana, sekamar berdua dengan saya. Selesai. Yang tidak mau, Ustaz, wong ini punya suami. Selesai. Anda travel, yang punya travel, Anda kena dosa. Kenapa dia seorang diri, Anda terima saja. Saya nggak mau cari Ustaz yang lain. Banyak yang kayak gini ngawur. Ya nggak boleh. Ya. Terus kemudian, seorang suami membiarkan istri dan anak perempuannya berdandan di depan laki-laki yang bukan mahram. Loh, berdandan itu di depan suami, bukan di depan laki-laki yang bukan mahram. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau di rumah dandanannya seperti ini, ibu-ibu? Hah? Iya, Bu. Ya. Ya Allah, ya. Itu, baik. Kita lanjut. Seorang suami yang membiarkan istri dan anak perempuannya keluar rumah dengan memakai harum-haruman, nggak boleh. Wanita ke masjid aja nggak boleh pakai wangi-wangian, apalagi selain masjid, nggak boleh. Silakan wanita mau 1 botol dihabiskan itu di dalam rumah. Wanita keluar rumah terus gimana Ustaz? Nanti kalau bau tidak sedap, bolehlah sekedar deodoran, atau mungkin kalau misalnya itu pelembab atau apa yang tidak menimbulkan aroma menyerbak. Nah, itu ya. Maka itu nggak masalah. Ya, tapi kalau sudah ada wanita itu dia lewat, itu orangnya sudah jauh, baunya sudah tercium. Saya pernah masuk lift. Begitu masuk, keluar beberapa wanita dari lift. Itu saya masuk lift, itu baunya. Allah, nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Jangankan begitu Bapak Ibu. Maaf ya, maaf. Wanita kalau duduk, habis duduk, Nabi melarang. Ini duduk, lalu dia bangun, setelah itu diduduki lagi-lagi. Nggak boleh, nggak boleh. Jangan menduduki tempat yang di situ habis dipakai tempat duduknya wanita, akan menimbulkan fitnah. Jangan. Ya, kenapa? Begitu wanita itu bangun dari tempat duduknya terus diduduki, anget ya. Fitnahnya besar, nggak boleh. Sampai kayak gitu diatur dalam Islam, nggak boleh. Sampai-sampai Nabi bersabda, la tubashirul mar'atul mar'ata litan'ata li zaujiha ka'annama yanzuru ilaiha. Tidak boleh seorang wanita melihat wanita lain lalu menceritakan kecantikan wanita lain kepada suaminya, seakan-akan suaminya melihat wanita tersebut.
Tadi masih kemanten perempuannya, pengantin perempuannya, wayu, suaminya bayangkan, nggak boleh. Sampai kayak gini nggak boleh. Hati-hati ya, hati-hati. Terakhir, membiarkan istri dan anak perempuannya, ini suami dayus, membiarkan istri dan anak perempuannya bermain TikTokan. Wajah cantik istrinya dinikmati oleh netizen, bukan netizen. Istrinya siapa? Ini anaknya siapa cantik? Nggak boleh. Cantik Anda, cantik putri Anda adalah untuk suami Anda. Ya, karena kalau anak ini kan mahram, maka ini tidak diperbolehkan. Dan masih banyak lagi tentunya contoh-contoh yang lain yang terjadi di masyarakat. Saya yakin bapak-bapak yang hadir di majelis ini adalah sosok laki-laki soleh yang tentunya memiliki kecemburuan terhadap keluarganya yang melakukan perbuatan yang mungkar. Saya tutup pengajian kita malam hari ini. Tolong panjenengan tak kasih PR. Nanti di rumah dibuka. Diingat-ingat ya, diingat-ingat PR-nya. Dibuka. Surat nomor 52. Atur 52. Ayatnya, ayat 26 dan 27. Maaf, 25 dan 26. Surat nomor 52 ayat 25 dan 26. Apa Ustadz isinya? Saya bacakan singkat aja. Artinya saya langsung simpulkan. Penghuni surga nanti mereka saling berhadap-hadapan, saling tanya-menanya. Ada salah seorang penduduk surga yang berkata, "Kau masuk surga, apa amalanmu? Kau masuk surga, apa amalanmu?" Bapak Ibu tahu jawabannya penghuni surga ini ketika dia ditanya, "Apa amalanmu?" Mereka menjawab, "Kami dahulu ketika di dunia termasuk orang-orang yang khawatir takut sama keluarga kami dari api neraka. Jadi kami ketika di dunia itu takut kalau keluarga kami ini nanti masuk neraka." Rupanya ketakutan mereka atas keluarga mereka yang melakukan maksiat, yang diancam neraka, mengantarkan dia mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi, yaitu surga. Makanya kalau ada seorang suami sudah gak peduli anaknya melakukan apa, istrinya kayak diumbar, maka ya ini gak masuk dalam ayat ini. Tapi kalau seorang suami, maaf ini, istrinya belanja di depan, melijo keliling. Ada kan laki-laki yang jual sayur-sayuran itu yang keliling. Itu misalnya istri keluar, lalu istrinya tanya misalnya, "Mas, kemana aja Mas, 3 hari kok gak kelihatan? Sampai aku mau masak gak iso Mas." Itu mestinya suami kalau tahu, ditanya istrinya, "Apa maksudnya kau tanya kepada dia? 3 hari gak jualan, dia mau setahun gak jualan, apa urusanmu? Apa urusanmu? Dia suamimu, dia keluargamu. Kau cukup tanya beli apa sayur, ini uangnya, selesai. Gak perlu ojo sok care. Jangan, ini suami yang benar. Meskipun dicap cemburuan, itu yang benar. Sebab ada suami itu dianggap membiarkan istrinya. Biasa Ustaz, istri saya ini supel. Oh enggak, karena dia bicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Telepon saat telepon, "Halo, assalamualaikum Ustaz. Suaminya ada, suami saya di kamar mandi. Silakan 10 menit lagi cari, telepon lagi. Assalamualaikum." Tutup. Ini enggak. Assalamualaikum. Mulai. Dia, ya, waalaikumsalam. Suami saya di kamar mandi. Ini maaf, dengan siapa ya? Saya dengan, "Oh, yang kapan hari itu?" Wah, sudah panjang kali lebar sudah. Gak usah. Iya, yang kapan hari itu pernah datang itu ya. "Oh iya, gimana istrinya, sehat ya?" Aduh, gak usah panjang. Karena Anda sedang dialog dengan laki-laki yang bukan mahram. Jaga kehormatan diri. Kalau sama ustadznya, banyak wanita kalau sama ustadznya, "Ustadz sehat, jazakallah khairan Ustadz, fi amanillah Ustadz." Oh, meranunya bahasanya top, luar biasa. Coba sama suaminya. Suaminya kalau tanya, "Dek, do endi iki kon deken?" "Do kono lho Mas, do kono kayak mau kaget." Ada istri yang kayak gini, nek ambek ustate lemah lembut. Tapi kalau suaminya kasarnya, gak boleh.
Gak boleh. Tolong jaga diri Anda, karena mereka bukan mahram Anda yang lemah lembut dengan suami, ya. Baik. Jadi suami yang dayus sudah tuntas materi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan lain yang akan datang dengan tema-tema yang lain, insya Allah, ya. Baik, kami tutup. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah, sampai jannahnya Allah azza wa jalla. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.